Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Trisni Aulia Ramadianti, mahasiswa Teknik Sipil Universitas Tanjung Pura, dengan NIM D1012181013. Pada kesempatan ini, saya akan mempresentasikan hasil penelitian saya yang berjudul Analisis Lokasi Rawan Kecelakaan Lalu Lintas pada Ruas Jalan YM Sabran. Pertama-tama, saya ucapkan terima kasih kepada dosen pembimbing saya, Ibu Sumiatina STMT IPM, Ibu Siti Nurlaili Kadarini STMT IPM, dan juga kepada dosen penguji saya, Bapak Dr. Insinyur Slamet Widodo MT IPM, Ibu Dr. Elsa Trimukti STMT. Adapun sistematika presentasi diantaranya, pendahuluan, tinjauan pustaka, metodologi penelitian, hasil dan pembahasan, serta penutup. Jalan YM Sabran merupakan jalan nasional dengan fungsi jalan arteri primer yang merupakan jalur angkutan barang dari pelabuhan ke kawasan industri, pergudangan, serta jalur evakuasi di Kecamatan Pontianak Timur. Tata guna lahan permukiman, pertokoan, pergudangan, serta pendidikan sehingga menyebabkan banyaknya aktivitas lalu lintas pada ruas jalan ini sehingga dapat berpotensi menyebabkan kecelakaan lalu lintas. Adapun perumusan masalah diantaranya 1. Mengidentifikasi titik lokasi rawan kecelakaan lalu lintas black spot pada ruas jalan dan persimpangan. 2. Mengidentifikasi kondisi jalan dan kelengkapan fasilitas jalan di black spot. 3. Bagaimana rekomendasi penanganan lokasi rawan kecelakaan yang sesuai dengan permasalahan ruas jalan YM Sabran. Tujuan penelitian diantaranya 1. Untuk mengetahui titik lokasi rawan kecelakaan lalu lintas black spot pada ruas jalan dan persimpangan di jalan YM Sabran. 2. Untuk mengetahui kondisi jalan dan kelengkapan fasilitas jalan. 3. Untuk memberikan solusi penanganan lokasi rawan kecelakaan yang sesuai dengan permasalahan ruas jalan YM Sabran. Adapun pembatasan masalah diantaranya, penelitian ini dilakukan pada ruas jalan YM Sabran, Kota Pontianak. Data kecelakaan lalu lintas yang digunakan ialah data tahun 2016 sampai 2022. Dalam menentukan titik rawan kecelakaan, black spot digunakan metode kusum atau kumulatif sumari. Jalan adalah prasarana transportasi darat yang meliputi segala bagian jalan, termasuk bangunan pelengkap dan perlengkapannya yang diperuntukkan bagi lalu lintas yang berada pada permukaan tanah, di atas permukaan tanah, di bawah permukaan dan atau air, serta di atas permukaan air kecuali jalan kereta api, jalan lori, dan jalan kabel. Begitu pula klasifikasi jalan terbagi menjadi fungsi atau peran, sistem jaringan, status jalan, serta kelas jalan. Lokasi rawan kecelakaan adalah suatu lokasi di mana angka kecelakaan tinggi dengan kejadian kecelakaan berulang dalam suatu ruang atau rentang waktu yang relatif sama yang diakibatkan oleh suatu penyebab tertentu. Keselamatan itu sendiri adalah suatu keadaan terhindarnya setiap orang dari risiko kecelakaan selama berlalu lintas yang disebabkan oleh manusia, kendaraan, jalan, atau lingkungan. Adapun perangkat pengatur lalu lintas diantaranya lampu pengatur lalu lintas, marka jalan, serta tanda atau rambu lalu lintas. Penyebab kecelakaan yaitu faktor manusia, kendaraan, jalan, dan lingkungan. Berikut kriteria lokasi rawan kecelakaan lalu lintas yang terbagi menjadi 5 poin. Kemudian black site yang akan dihitung menggunakan metode angka ekivalen kecelakaan. Black spot yang dihitung dengan metode kusum atau kumulatif sumari. Serta rekomendasi penanganan berdasarkan pedoman penanganan lokasi rawan kecelakaan lalu lintas. Metodologi penelitian. Berikut peta lokasi penelitian. Teknik pengumpulan data sekunder didapatkan di Polresta Kota Pontianak berupa data kecelakaan lalu lintas. Kemudian data primer didapatkan berdasarkan observasi secara langsung di lapangan. Kemudian adapun alat penelitian yang digunakan adalah meteran, speed gun, papan alas, dan alat tulis, serta kamera. Analisis data sekunder berupa analisis mikro, yaitu data kecelakaan, data karakteristik kecelakaan, analisis makro, data kronologi dan penyebab kecelakaan, analisis metode angka ekivalen kecelakaan untuk menghitung black site, analisis metode kusum untuk menghitung black spot, serta analisis frekuensi kecelakaan berdasarkan kejadian. Analisis data primer
yang didapat ialah kondisi jalan, fasilitas keselamatan jalan, geometrik jalan, serta data kecepatan. Berikut diagram alir penelitian, hasil dan pembahasan. Jalannya M. Sabran kemudian dibagi menjadi 5 segmen dengan panjang per segmen 500 meter. Berdasarkan jumlah peristiwa kecelakaan dari tahun 2016 sampai 2022, jumlah kecelakaan yang terjadi ialah 46 kejadian. Berdasarkan hari dan berdasarkan jam kejadian, berdasarkan tipe tabrakan, berdasarkan jenis kendaraan yang terlibat kecelakaan, serta faktor penyebab kecelakaan. Adapun berdasarkan jenis kelamin pelaku, berdasarkan usia, serta berdasarkan profesi. Berikut hasil angka pembobotan black site menggunakan metode angka ekivalen kecelakaan didapatkan pada segmen 4 dengan nilai bobot tertinggi yaitu 106. Dapat dilihat pada layar daerah rawan kecelakaan lalu lintas black site pada ruas jalan YM Sabran. Menentukan black spot dengan metode kusum atau kumulatif sumari didapatkan 4 stasiun yang rawan kecelakaan yaitu segmen 1, segmen 2, segmen 3, dan segmen 4, sedangkan segmen 5 tidak rawan kecelakaan. Adapun berdasarkan frekuensi kecelakaan kejadian didapatkan 6 titik lokasi yang termasuk rawan. Berikut titik rawan kecelakaan lalu lintas black spot pada ruas jalannya M. Sabran. Adapun kondisi existing jalan pada seluruh segmen. Berikut kondisi existing jalan pada 6 titik rawan kecelakaan. Berikut rekapitulasi kelengkapan jalan. Rekapitulasi kondisi jalan serta geometri jalan. Berikut data kecepatan kendaraan yang diambil di 6 titik kecelakaan, di mana kecepatan yang ada pada lapangan bukan merupakan salah satu penyebab dari penumpukan frekuensi kecelakaan yang ada. Adapun tindakan rekayasa yang dapat dilakukan adalah pemasangan pita penggadu, pemasangan rambu-rambu lalu lintas sehingga pengemudi kendaraan bermotor dapat mengurangi kecepatannya saat melintasi ruas jalannya M. Sabran. Berikut penyebab kecelakaan serta hubungan dengan kelengkapan, kondisi, dan geometrik jalan di titik rawan. Adapun rekomendasi upaya penanganan lokasi rawan kecelakaan lalu lintas pada 6 titik lokasi yang teridentifikasi rawan kecelakaan, serta pengambilan solusi berdasarkan pedoman penanganan lokasi rawan kecelakaan lalu lintas. Usulan perbaikan fasilitas jalan. Penutup. Kesimpulan, kondisi existing jalannya M. Sabran ialah sebagai berikut. Terdapat retak dan lubang di beberapa titik, terdapat marka jalan yang pudar, tidak terawat, bahkan tidak ada marka, kurangnya fasilitas rambu lalu lintas di sepanjang ruas jalannya M. Sabran, kurangnya fasilitas zona selamat, sekolah pada area sekolah, dan rambu peringatan adanya tikungan dan pertigaan. Berdasarkan hasil analisis metode numerik dari data kecelakaan lalu lintas didapat tingkat keparahan korban tertinggi yaitu luka ringan. Berdasarkan waktu kejadian, sering terjadi pada hari Jumat di waktu sore hari. Kecelakaan sering terjadi dengan tipe tabrakan depan samping. Jenis kendaraan yang paling sering terlibat adalah sepeda motor. Pelaku yang terlibat kecelakaan didominasi jenis kelamin laki-laki. Usia pelaku paling banyak, yaitu antara 16 sampai 30 tahun. Profesi pelaku yang paling sering terlibat ialah karyawan, dan faktor penyebab kecelakaan yang paling banyak terjadi yaitu faktor manusia.
Berdasarkan hasil metode angka ekivalen kecelakaan, didapatkan 3 daerah rawan kecelakaan, yaitu segmen 4, segmen 2, dan segmen 3. Satu segmen termasuk kategori cukup berbahaya, yaitu segmen 1, serta satu segmen termasuk kategori resiko tidak berbahaya, yaitu pada segmen 5. Berdasarkan hasil metode kusum, terdapat 4 segmen yang mengalami black spot rawan kecelakaan, yaitu pada segmen 4, segmen 2, segmen 3, dan segmen 1. Sedangkan pada segmen 5, termasuk kriteria tidak rawan kecelakaan. Berdasarkan metode frekuensi kecelakaan kejadian, terdapat 6 lokasi titik rawan kecelakaan. Rekomendasi penanganan. 1. Jika dilihat dari hasil analisis, kecelakaan terjadi pada jalan yang lurus, di mana pengguna jalan cenderung lebih menaikkan kecepatan kendaraannya ketimbang jalan tikungan, maka perlu penambahan rambu peringatan hati-hati di setiap titik black spot yang sudah ditinjau sebelum dan sesudah. 2. Penambahan marka garis tepi, marka membujur garis putus-putus di sepanjang kawasan Jalan YN Sabran, dan penambahan rambu pertigaan sebelum memasuki jalan persimpangan. 3. Penambahan zebra cross dan rambu pejalan kaki sebelum dan setelah memasuki kawasan sekolah. 4. Penambahan garis marka jalan dan penambahan rambu peringatan tikungan. Saran. 1. Pencatatan data kecelakaan lalu lintas oleh pihak kepolisian hendaknya dibuat selengkap mungkin, seperti data koordinat titik kecelakaan, data penyebab kecelakaan, kronologi kecelakaan, dan data keadaan cuaca, mengingat data-data tersebut sangat penting untuk mengidentifikasi karakteristik kecelakaan lalu lintas. 2. Pada perhitungan dalam menentukan titik rawan kecelakaan dengan metode kusum sebagai hasil penelitian ini, perlu dikembangkan pada metode frekuensi kecelakaan untuk mendapatkan hasil yang lebih akurat. 3. Perlu diteliti lebih lanjut pada tahap analisis data, pemilihan teknik penanganan, pelaksanaan konstruksi, hingga pengawasan dan evaluasi, sesuai tahapan pada pedoman penanganan lokasi rawan kecelakaan lalu lintas. Karena di penelitian ini hanya membahas penentuan lokasi rawan kecelakaan lalu lintas di Jalan YN Sabran, sedangkan penanganan hanya secara umum atau memberikan rekomendasi mana yang didahului untuk mendapatkan penanganan. 4. Perlu diadakan penyuluhan atau sosialisasi keselamatan, baik itu melalui sekolah-sekolah ataupun kepada masyarakat, agar dapat mengingat faktor kecelakaan lalu lintas yang lebih dominan terjadi akibat faktor manusia. Berikut daftar pustaka yang menjadi penunjang dalam penulisan skripsi ini. Sekian presentasi saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.